Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat podcast Al-Azhar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Abdullah dari Direktorat Dikti, Diklat dan Pengembangan Pendidikan, bekerja sama dengan Humas YP Al-Azhar, bertemu di podcast YP Al-Azhar yang mengedukasi dan menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah dan dalam keberkahan bersama seluruh keluarga. Amin. Alhamdulillah pada pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu yang terhormat Dr. Anda Hajah Ibu Aikiki Rokibah. Alhamdulillah, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah insyaallah. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait dengan paradigma pengembangan kurikulum Direktorat Pendidikan YPI Al-Azhar. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Hajah Kiki Rokibah merupakan Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah yang tentunya membidangi terkait dengan pendidikan dasar dan menengah YP Al-Azhar. Kita pengen tahu semua nih Bu, teman-teman sahabat podcast YP Al-Azhar, pengen mendapatkan informasi bagaimana Bu kira-kira perjalanan kurikulum pendidikan dasar dan menengah YP Al-Azhar Bu. Mungkin Ibu bisa bercerita kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YPI Al-Azhar berbicara tentang sejarah perjalanan perkembangan kurikulum pendidikan YPI Al-Azhar. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini YPI Al-Azhar masih terus dapat berperan penting dalam pendidikan dan dapat mengembangkan sekolah-sekolah Al-Azhar, termasuk juga Universitas Al-Azhar Indonesia. Tentu yang kedua juga kita perlu berterima kasih kepada para founding fathers kita yang telah merintis, berjuang untuk mengembangkan pendidikan YPI Al-Azhar. Begitu ya Pak Abdullah ya? Betul. Iya. Bersyukur alhamdulillah. Karena YPI Al-Azhar besar sampai saat ini karena beliau-beliau lah. Untuk kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang berbicara tentang sejarah perjalanan kurikulum pendidikan Al-Azhar. Ini awalnya sekolah-sekolah Al-Azhar mulai berdiri di TK dan SD, jenjang TK dan SD terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1964. Nah, kurikulum Al-Azhar sendiri itu selalu mengikuti perubahan kurikulum nasional. Jadi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah Al-Azhar itu adalah kurikulum nasional plus. Nah, plusnya apa? Yaitu plusnya pengembangan kurikulum kekhasan Al-Azhar, kemudian juga plusnya kurikulum internasional. Kalau sejak 1964 kemudian berkembang lagi ya, tahun 1968 kemudian ada 1975. Betul. Ya, kemudian kurikulum 1984 ya Pak Abdullah ya. 94, 94. Kemudian 1994 ada juga tahun 2004. Betul. Ya, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2006. Ya, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian juga ditambah dengan kurikulum 2013. Dan pada saat COVID ada kurikulum 2020, kemudian juga kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka. Jadi intinya sekolah-sekolah Al-Azhar itu menggunakan kurikulum nasional plus, plusnya plus ke Al-Azharan, yaitu
dengan mengembangkannya nilai-nilai kealazaran melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan Al-Quran, dan juga bahasa Arab untuk jenjang SMP dan SMA. Iya. Kemudian juga di SD itu ada yang namanya kurikulum pengembangan pribadi Muslim, Pak Abdullah. Di SD? Iya, di SD. Itu mungkin sekitar tahun 1000 atau ketika tahun 2000-an, 2004, 2006. Ya. Kemudian di SMA sendiri atau SMP itu ada yang namanya Keal-Azharan dan Pola Pribadi Muslim. Mungkin Pak Abdullah masih ingat ya? Betul. Pada saat masih ingat ada bukunya ya, kan ya. Nah, sekarang saya lihat masih ada tuh di perpustakaan. Jadi bisa kita lihat itu sebagai referensi bahwa itulah perjalanan kurikulum di Al-Azhar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka juga itu perkembangannya luar biasa karena kita diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum ini sendiri. Sehingga kita kuatkan lagi dengan penguatan pendidikan adabnya, kemudian juga dengan kepemimpinannya, dan juga bagaimana guru-guru itu dibekali agar dapat menggali nilai-nilai adab dalam setiap mata pelajaran. Kalau zaman dulu kita kenal dengan integrasi imtak dan ITEK ya. Betul, setiap ya? Mapel. Iya, setiap mapel. Itu baik di jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Jadi seperti itu Pak Abdullah kira-kira perjalanan kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Al-Azhar. Berarti artinya gini ya Bu, bahwa kurikulum pendidikan YP Al-Azhar terus update, di samping itu mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari pendidikan YP Al-Azhar ya. Mudah-mudahan dengan sistem seperti ini kemaksimalan pelaksanaan kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan menengah atau dari pendidikan KBTK, SD, SMP, dan SMA terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan terus mengupdate terkait dengan perkembangan kurikulum yang global atau internasional tadi disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua stakeholder kemudian termasuk orang tua murid merasa terlayani secara maksimal dengan pelaksanaan kurikulum YP Al-Azhar. Iya. Gitu. Begitu teman-teman semuanya, sahabat podcast YP Al-Azhar, yang dengan informasi ini kami himbau dari seluruh orang tua murid mudah-mudahan terus akan menyekolahkan putra-putrinya di YPI Al-Azhar dari jenjang KBTK sampai dengan SMA, bahkan jangan ketinggalan kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia. Iya. Terima kasih kepada Ibu Aikiki yang telah menjelaskan bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan di YPI Al-Azhar, Bu. Berikutnya Bu, bagaimana kita kan merupakan salah satu sekolah Islam atau dulu terkenal dengan namanya SUSI, itu ya, sekolah swasta Islam ya Bu. Maka kalau mengacu pada sekolah Islam tentunya kita ada guidance. Tentunya guidance itu adalah terkait dengan bagaimana pendidikan itu diarahkan bagaimana Allah menciptakan kita sebagai makhluk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu juga yang sering disampaikan di khutbah Jumat, para khotib menyampaikan seperti yang tertera pada surat Ali Imran ayat 102 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga terkait dengan keteladanan. Al-Quran juga telah memberikan guidance yang sangat sempurna. Dikatakan bahwa pada diri Rasulullah adalah ada suri teladan yang baik buat kita semuanya. Bagaimana terkait dengan 3 ayat ini, Bu? Al-Azhar menyikapi terkait dengan adanya perubahan kurikulum dan implementasi adab yang sekarang sedang dilaksanakan di seluruh sekolah YP Al-Azhar. Mudah-mudahan dengan panduan 3 ayat tersebut, Al-Azhar terus bisa mengembangkan. Dan menurut Ibu Aikiki kira-kira seperti apa pandangannya? Baik, terima kasih Pak Abdullah. Terkait Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya Pak Abdullah. Betul. Ya, sesungguhnya bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mengantarkan murid-murid kita tercinta agar beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Betul. Ini sesuai tujuan YPI Al-Azhar ya Pak Abdullah. Alhamdulillah, tujuan pendidikan YPI Al-Azhar. Jadi para founding fathers kita ini sudah memikirkan jauh ke depan. Yang pertama tujuannya mendidik putra-putri atau pemuda-pemudi Indonesia
menjadi pembangun akhlak Betul. untuk kesejahteraan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjadi aparatur negara yang suci dan bersih, berarti berakhlak mulia. Betul. Kemudian yang ketiga, mendidik pemuda-pemudi Indonesia agar menjadi para mubalik. Mubalik di sini adalah dalam konteks yang sangat luas ya. Betul. Intinya penyampai kebaikan. Iya, kebaikan, penyampai misi Islam ke depannya. Nah, untuk itu konsep pengembangan kurikulum di Al-Azhar itu semua kegiatannya diarahkan ke dalam pembentukan, pengenalan dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, guru-gurunya sebagai garda terdepan di dalam pembelajaran ini harus senantiasa menjadi teladan. Memberikan contoh. Tadi kan uswatun hasanah. Betul. Ya, karena sesungguhnya adab itu adalah bagaimana teladan dari orang-orang dewasanya. Iya. Nah, untuk itu contoh yang terbaik itu adalah contoh yang diberikan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk itu maka program implementasi penguatan pendidikan adab. Kenapa harus dikedepankan? Karena pada hakikatnya ingin meneladani Rasulullah SAW. Seperti itu ya Pak Abdullah ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, maka pendidikan di Al-Azhar ini telah mengintegrasikan pendidikan adab di dalam pengembangan kurikulum. Jadi pendidikan adab itu ada yang diintegrasikan dalam pembiasaan, kemudian dalam pembelajaran, dan dalam bagaimana menciptakan budaya lingkungan sekitar. Jadi insya Allah Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, surat Al-Imran ayat 102, dan juga Al-Ahzab ayat 21, ini semuanya sudah terintegrasi di dalam pengembangan kurikulum pendidikan Al-Azhar. Alhamdulillah berarti ya Bu, artinya sedini mungkin dari mulai pendidikan KBTK, SD, SMP dan SMA berarti sudah dari awal bahwa tujuan Allah menciptakan kita semuanya manusia adalah untuk penghambaan dirinya kepada Sang Khalik gitu ya Bu. Dibentengi dengan bagaimana guidance di kurikulum pendidikan karakter dan adab sendiri. Bagaimana anak didik kita dilatih dan terbiasa untuk menjadi insan-insan yang bertakwa dan beriman. Kemudian disuruh menjadi mengidolakan atau mencontoh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah buat peserta didik semuanya. Alhamdulillah Bu, makin sempurna kurikulum YPI Al-Azhar gitu ya. Terima kasih kepada Ibu Aikiki yang telah menjelaskan bagaimana ruh Islam dalam tanda kutip memberikan guidance terhadap implementasi kurikulum di YPI Al-Azhar. Selanjutnya kita tahu semua ya Bu terkait dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan nasional yang tadi di awal Ibu sudah sampaikan. Ada pertama kurikulum tahun 1947, kemudian 52, 44, kemudian ini saya belum lahir Bu kalau di tahun-tahun ini. Kemudian betul. Kemudian tahun 68, kemudian tahun 75, tahun 84, 94, 2004, 2006, kemudian 2013 yang akhirnya ada COVID. Di sini dalam tanda kutip bisa disampaikan kurikulum perubahan ya, kurikulum perubahan untuk penyesuaian terkait dengan bagaimana metode pembelajaran dengan adanya COVID ini. Bagaimana Bu? Kira-kira Ibu bisa menjelaskan pada kami semuanya sehingga sahabat podcast YPI Al-Azhar akan tahu bagaimana dengan adanya perubahan kurikulum ini Al-Azhar atau pendidikan YPI Al-Azhar menyikapi dengan perubahan kurikulum ini Bu. Baik, terima kasih. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Betul. Iya. Untuk itu harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Nah, YPI Al-Azhar dalam menyikapi perubahan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu senantiasa berhusnudzon,
bahwa ini adalah untuk perubahan ke arah yang lebih baik, pasti untuk penyempurnaan. Nah, kedua, YPI Al-Azhar juga memiliki landasan terkait pengembangan kurikulum ini, yaitu landasan filosofinya Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu Pak Abdullah, yang diwujudkan atau diejawantahkan dalam bentuk kurikulum tadi, pengembangan penguatan pendidikan adab yang terintegrasi di dalam seluruh mata pelajaran. Makanya orang tua kita dulu di Al-Azhar menyampaikan bahwa semua guru Al-Azhar itu adalah guru agama. Guru agama, betul. Karena itu, jadi bagaimana guru-guru itu dapat menggali nilai-nilai adab dalam setiap capaian pembelajaran, dalam setiap kompetensi dasarnya, dalam setiap materi pelajarannya yang harus ditanamkan sejak dini kepada peserta didik atau murid-muridnya. Nah, wujudnya yaitu tadi dalam pendidikan agama Islam, pendidikan Al-Quran, penguatan pendidikan adab, bahasa Arab, dan juga seluruh mata pelajaran yang terintegrasi dengan imtak dan adab tadi. Nah, kemudian sikap kita harus bagaimana ketika ada perubahan itu? Iya, karena pasti perubahan tadi disampaikan bahwa ke arah yang lebih baik, kemudian juga ada penyempurnaan-penyempurnaan di dalamnya. Maka YPI Al-Azhar pasti akan selalu berhusnudzon, berprasangka baik. Kemudian yang kedua itu yakin ini disambut dengan yang positif. Jadi selalu positif, selalu optimistis gitu. Kemudian perubahan apapun itu harus diubah dulu. Jadi harus bergerak walaupun mungkin langkahnya bertahap, berproses. Mindsetnya juga harus diubah ya, Bu, ya? Iya. Terutama mindset guru-guru, mindset kepala sekolah itu yang perlu dibangun. Kemudian yang kita harus terus kembangkan yaitu harus bersyukur atas semua hal. Kemudian dan yang terakhir, the power of now. Jadi menjadi agen perubahan. Kita mulai dulu dari sekarang, mulai juga dari kita. Kemudian terkait dengan perubahan-perubahan ini pasti Al-Azhar itu mengembangkannya berdasarkan evaluasi dan revisi yang berkelanjutan. Iya, itu diawali dengan mungkin mengadakan evaluasi bersama, ya, dengan seluruh stakeholder sekolah. Karena di sini juga ada orang tua murid, ada yayasan, kemudian ada seluruh stakeholder sekolah. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi harus selalu diadakan berkelanjutan, kemudian survei kepuasan. Jadi kita biar tahu apa sih yang sudah kita lakukan, sampai di mana kepuasan orang tua murid, kepuasan murid-murid kita. Kalau anak Al-Azhar, terutama SMP SMA sudah bisa disurvei juga ya. Kemudian juga need analysis, berarti analisis kebutuhannya. Kekinian itu apa sih yang dibutuhkan, gitu. Seperti sekarang kecakapan abad 21. Berarti itu yang harus dikembangkan. Juga integrasi, adaptasi dan adopsi teknologi ya Pak Abdullah ya. Anak-anak sekarang itu lebih canggih-canggih, mungkin bisa lebih canggih dari gurunya ya. Iya, ini sudah seperti biasa mereka menggunakan gadget untuk bagaimana menggali informasi. Oleh karena itu yang dikembangkan bukan hanya kognitif. Kalau kognitif mereka searching, bisa baca ya, searching aja ya, bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu harus dipagari oleh guru-gurunya. Seperti itu barangkali Pak Abdullah terkait dengan bagaimana kita menyikapi perubahan kurikulum dari dekade ke dekade atau dari periode ke periodenya. Yang dilakukan oleh pemerintah ya, Bu? Yang dilakukan pemerintah, kita menangkapnya secara positif, tetapi kita juga harus mendapatkan feedback ya dari user kita. User kita ini kan murid-murid, orang tua, masyarakat. Iya, itu yang akan melihat bagaimana pendidikan di Al-Azhar ini. Ya. Artinya dengan adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun, terakhir ada kurikulum mereka, Al-Azhar tetap mengikuti dengan berprasangka baik gitu Bu ya. Kemudian berdasarkan kepuasan pelanggan dalam tanda kutip, need analysis yang memang dilakukan oleh tim dari Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar untuk terus mengembangkan
sesuai dengan kebutuhan kira-kira ke depan seperti apa. Apalagi hampir semua sekolah Al-Azhar, terutama barangkali dimulai SD, SMP, SMA sudah melakukan inovasi terbaru terkait dengan metode pembelajar dan metode belajar dan pembelajarannya gitu Bu ya. Jadi survei ini kita di YPI Al-Azhar itu bersinergi, berkolaborasi dengan DDPP, ya kan, DDPP yang melaksanakan survei, kemudian riset, juga dengan Humas YPI Al-Azhar itu pasti banyak mendapatkan masukan dari orang tua murid. Di samping dari Direktorat Dikdasmen kan ada tim penjaminan mutu, yaitu para pengawas pendidikan. Ya. Jadi inilah bentuk kolaborasi di YPI Al-Azhar. Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar sebagai pelaksana penyelenggaraan pendidikan. Kemudian DDPP sebagai direktorat yang menaungi diklatnya, kemudian pengembangannya, risetnya, kemudian Humas sebagai jurubicaranya dan juga mendapatkan input, bukan begitu ya Pak Abdullah? Iya, betul sekali ya, Ibu. Insya Allah ini kolaborasi yang indah. Iya. Ini Bu terkait dengan kurikulum terbaru ya, artinya bahwa dengan adanya perkembangan kurikulum atau kurikulum paradigma baru yang dikembangkan oleh pemerintah, tentunya Al-Azhar juga tetap kalau kita bicara dulu itu adalah ada 8 standar pendidikan. Al-Azhar alhamdulillah sudah ada 9 gitu ya. Apalagi di sini kan ada terkait dengan struktur kurikulum, berarti profil pelajar Pancasila sebagai salah satu acuan untuk pengembangan standar isi, proses dan seterusnya. Kita punya juga profil murid Al-Azhar Pak Abdullah. Alhamdulillah gitu Bu ya. Itu yang sudah mengcover profil pelajar Pancasila. Artinya kalau dengan adanya profil pelajar Pancasila, apalagi sekarang di mohon izin di SMA Al-Azhar 3 mengembangkan kurikulum internasional yaitu IB. Tentunya di sini ada profil pelajar IB yang dimix dengan profil pelajar IB YPI Al-Azhar. Gitu Bu ya. Artinya mix antara tadi ada profil pelajar IB, ada profil pelajar Pancasila, dan kita sebagai sekolah Islam tentunya ada profil pelajar YPI Al-Azhar gitu ya. Ini bisa dipadukan dan tentunya sebagai langkah awal layanan kepada masyarakat atau stakeholder kita, orang tua, bahwa ini loh profil pelajar IB Al-Azhar yang memang bisa menjadi harapannya, bisa menjadi dakwah untuk sekolah-sekolah internasional lainnya begitu ya. Amin. Nah, sekarang dengan tadi ada 7 hal yang disampaikan oleh pemerintah, kira-kira tadi Bu, hal yang menjadi pokok atau menjadi konsentrasi di samping knowledge, kemudian sikap dan seterusnya, apa yang kira-kira menjadi dalam tanda kutip desain dari pendidikan YPI Al-Azhar melalui Direktorat Dikdasmen yang terus untuk dikembangkan ke depan. Baik, untuk langkah-langkah pengembangannya ya? Iya, betul Bu. Baik, seperti disampaikan sebelumnya bahwa dalam mengembangkan kurikulum di YPI Al-Azhar, pasti tadi selain berdasarkan hasil survei, hasil need analysis, hasil evaluasi dan revisi berkelanjutan, kemudian mengikuti perkembangan kurikulum yang baik ada, nasional maupun internasional, juga kita memiliki landasan-landasan, baik landasan filosofis yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga landasan budaya bangsa kita yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Juga karena sekolah-sekolah kita tersebar di seluruh provinsi, ini juga perlu dikembangkan juga dengan kearifan lokalnya, dipadukan gitu ya. Betul. Terus tadi dengan kekiniannya bagaimana anak-anak selain tadi kognitif, afektif, psikomotor, dan juga mereka bagaimana bisa berdaya saing global dengan keterampilan-keterampilan untuk mengantisipasi daya saing global, baik itu keterampilan bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian keterampilan IT dan transformasi digitalnya, itu semua dikembangkan dalam pengembangan kurikulum Al-Azhar. Di samping juga kita mendengar masukan-masukan juga terkait kurikulum internasional, Pak Abdullah. Ya, yang pertama itu adalah kurikulum Cambridge untuk mata pelajaran English. Jadi dari TK
TK mereka sudah mulai belajar ya, Bu, ya? gitu. Iya. Kalah nih. Kita sebagai yang ada di Dikdasmen pun harus selalu improve Inggrisnya. Kemudian SD, SMP, SMA itu Inggrisnya semua menggunakan Cambridge. Selain pembelajaran juga assessment-nya. Dilakukan. Assessment-nya. Jadi ada Cambridge Checkpoint, ada Authorized Assessment Center. Betul. Itu kita menggunakan itu. Yang kedua yaitu tadi IBDP ya. Untuk baru satu sekolah SMA Islam Al-Azhar 3 menggunakan kurikulum IBDP. Alhamdulillah respon orang tua ya, Pak Abdullah kebetulan juga termasuk yang merintis untuk kurikulum IB di SMA 3. Responnya positif ya, Bu? Positif. Alhamdulillah. Jadi sampai nantinya kekurangan lokal, sehingga kita harus ngalah nih. Yang kita ini harus ngalah, kemudian semua nanti gedung untuk dialokasikan untuk pendidikan. Jadi penyiapan infrastruktur juga disiapkan ya, Bu ya. Ada lagi Pak Abdullah kurikulum internasional lainnya yaitu kurikulum muadalah. Oh, yang berarti dalam tanda kutip kurikulum pendidik ini ya, yang berorientasi ke Timur Tengah lah, dalam tanda kutip. Iya, seperti ke Universitas Al-Azhar Mesir. Betul. Abdullah. Jadi sudah banyak alumni-alumni kita yang juga beberapa melanjutkannya ke sana. Nah, itu kurikulum adalah. Jadi kurikulum adalah itu bukan hanya untuk SMA Islam Al-Azhar 24 boarding, tetapi untuk seluruh SMA Islam Al-Azhar. Ya, nanti bagaimana teknisnya? Kalau yang di SMA 24 dari kelas 10 mereka sudah dibekali dengan kurikulum muadalah ini karena ada kurikulum kekhasan muadalah. Tapi kalau yang di luar Al-Azhar 24 misalnya dari Al-Azhar Solo, Al-Azhar Makassar dan seterusnya, itu bisa nanti mengikuti kegiatan matrikulasi. Persiapan ada materi matrikulasi ya, sebelum berangkat ke Al-Azhar gitu ya. Iya. Al-Azhar Kairo. Itu untuk kurikulum internasional, dan ada juga beberapa SPK Pak Abdullah yang mungkin Pak Abdullah dulu masih sekolah, tahu kan? Betul. SPK itu Satuan Pendidikan Kerjasama. Itu ibarat dalam tanda kutip memang berdasarkan Permen tahun 2014 ya, Bu ya. Betul. Memang penyelenggara sekolah pendidikan internasional itu beralih dari kurikulum nasional dalam tahun ini sekolah SSN menjadi sekolah SPK ya. Jadi ini pun tetap Al-Azhar mencoba memfasilitasi ya, Bu ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang sudah seperti di SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya. Iya. Itu sudah SPK. Jadi bekerja sama baik dengan lembaga pendidikan nasional maupun lembaga pendidikan asing untuk penyelenggaraan kurikulum SPK ini. Seperti itu Pak Abdullah. Iya, terima kasih Bu Ai. Ini rasanya sudah sangat lengkap ya penjelasan Ibu terkait dengan bagaimana Al-Azhar menyikapi paradigma perubahan kurikulum yang ada di Indonesia, kemudian Al-Azhar dengan need analisis tadi, kemudian bagaimana keinginan orang tua, terus menyempurnakan dan mengkolaborasikan untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah baik itu sekolah cabang YP Al-Azhar, kemudian sekolah-sekolah kerjasama YP Al-Azhar maupun ada juga yang ini ya Bu, sekolah dalam tanda kutip sekolah binaan YP Al-Azhar. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah YP Al-Azhar untuk terus berdakwah kepada seluruh masyarakat Indonesia bagi ini loh customized kurikulum YP Al-Azhar. Mungkin sebagai closingnya Bu, Ibu bisa menyampaikan kepada sahabat podcast YP Al-Azhar semuanya atau bahkan kepada orang tua murid kira-kira dengan sajian kurikulum Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar sehingga orang tua akan semakin cinta kepada YP Al-Azhar untuk menyekolahkan putra-putrinya di YP Al-Azhar. Silakan Ibu. Iya, baik sahabat-sahabat podcast YPI Al-Azhar, demikian penyampaian terkait bagaimana pengembangan kurikulum sekolah-sekolah Al-Azhar. Insya Allah kurikulum sekolah Al-Azhar itu menggunakan kurikulum nasional plus kurikulum keal-azharan plus kurikulum internasional dan juga kurikulum satuan pendidikan kerjasama dan juga kurikulum penguatan pendidikan adab dan kepemimpinan. Ini semua untuk mengembangkan semua potensi, minat, bakat, kemampuan
yang dimiliki oleh murid atau putra-putri kita semuanya, ya. Sehingga mereka tumbuh dan berkembang menjadi generasi-generasi yang ke depan tentu tantangannya akan semakin luar biasa ya Pak Abdullah ya. Semakin berat dan semakin besar. Berat gitu karena berbeda anak-anak sekarang, anak-anak generasi Z ya. Betul. Iya. Nah itu bagaimana menyikapi untuk atau mempersiapkan generasi-generasi ke depan itu, insya Allah YPI Al-Azhar selalu memfasilitasi untuk itu. Nah mudah-mudahan para lulusan ya murid-murid Al-Azhar ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu memiliki profil murid Al-Azhar, baik itu beradab, mandiri, terampil, berdaya juang, sehat jasmani dan rohani, betul, ya, dan mampu bersaing. harus ya sehat dan bersaing dan juga berjiwa kepemimpinan itu bisa tercapai sehingga anak-anak ini ke depan menjadi generasi pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa dan agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk meraih izul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi tetapi kita senantiasa menunggu masukan apa ya? Selalu mempertimbangkan juga masukan-masukan, dari orang tua ya, harapan Bu, ya. dari orang tua murid, dari masyarakat, dari seluruh stakeholder sekolah agar YPI Al-Azhar ini selalu siap dengan perubahan-perubahan ke depan untuk pengembangan sekolah-sekolah Al-Azhar atau pendidikan Al-Azhar. Terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih sahabat-sahabat podcast. Terima kasih Ibu Aikiki Rokibah yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sudah berkenan hadir dan menjelaskan pada kita semuanya, kepada sahabat podcast YPI Al-Azhar yang selalu mengedukasi dan menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan menjadi keberkahan buat Ibu dan buat kita semuanya. Dari saya Abdullah sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Humas YPI Al-Azhar yang telah memfasilitasi pada kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.